warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Raisya Safarina Hidayah, NIM 25020161074 dari kelas Administrasi Publik kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan hasil esai dan worksheet saya yang membahas tentang analisis kebijakan publik, khususnya kebijakan dana desa di Indonesia dengan menggunakan mode inkremental. Pertama, saya jelaskan dulu secara singkat latar belakangnya. Kita tahu bahwa pembangunan di Indonesia itu belum merata, terutama antara daerah dan kota dan desa. Banyak desa yang masih tertinggal dari segi infrastruktur, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dana desa sejak 2015 yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mempercepat pembangunan. Selanjutnya saya masuk ke bagian inti, yaitu analisis menggunakan mode inkremental. Model inkremental itu pada dasarnya adalah model kebijakan yang berkembang secara bertahap, tidak langsung berubah besar sekaligus. Jadi kebijakan itu diperbaiki sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Dalam kebijakan dana desa, hal ini terlihat jelas. Di awal, dana desa lebih difokuskan untuk pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Tapi seiring waktu, kebijakan ini berkembang tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dan pengembangan usaha. Kemudian saat pandemi COVID-19, dana desa kembali disesuaikan menjadi bantuan langsung tunai atau BLT desa untuk masyarakat. Dari sini kita bisa lihat bahwa kebijakan ini fleksibel dan terus berkembang sesuai kondisi, dan itu merupakan ciri utama dari model inkremental. Selanjutnya saya jelaskan tentang aktor, kompromi, dan tahapan kebijakan. Aktor yang terlibat dalam dana desa ini cukup banyak, seperti mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, sampai masyarakat desa itu tersendiri. Dalam pelaksanaannya sering terjadi kompromi, misalnya perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, di tingkat desa juga ada perbedaan pendapat mengenai prioritas penggunaan dana, apakah untuk infrastruktur atau bantuan langsung. Tahapan kebijakan dana desa sendiri meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Di sini partisipasi masyarakat juga penting, biasanya melalui musyawarah desa. Kemudian saya juga membahas faktor pendukung dan hambatan. Faktor pendukung antara lain adanya anggaran yang besar dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Sedangkan hambatan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, serta masih adanya kasus penyalahgunaan dana. Selanjutnya dari sisi dampak, dana desa sudah memberikan hasil yang cukup positif, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses di desa. Tetapi untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang, hasilnya masih belum maksimal. Masuk ke bagian worksheet, saya menjawab beberapa pertanyaan terkait model inkremental. Pertama, konsep dasar model inkremental adalah kebijakan yang berkembang secara bertahap, bukan perubahan besar secara langsung. Kedua, kelebihannya adalah fleksibel dan resikonya kecil, sedangkan kekurangannya adalah perubahan cenderung lambat dan kurang inovatif. Ketiga, contoh penerapannya adalah kebijakan dana desa yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu, seperti dari pembangunan fisik hingga bantuan sosial saat pandemi. Keempat, faktor yang memengaruhi proses inkremental ini antara lain evaluasi kebijakan, kondisi sosial ekonomi, peran aktor, serta regulasi yang terus diperbarui. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana desa merupakan kebijakan yang cukup efektif dan relevan, terutama karena mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi. Namun, masih perlu perbaikan dalam hal pengelolaan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat agar hasilnya bisa lebih optimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.